Untuk selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan tentang hukum-hukum ilmu tajwid. Karena ada tanwin bertemu wawu bertasjid. Cara membacanya, memasukkan tanwin ke huruf wawu dengan mendengung. Qaf lam berikut wakul aula, lebih baik berhenti daripada lanjut. In gunnah karena dan nun bertasjid. Cara membacanya didengungkan. Hu macilah qasiroh karena ada hak dhamir. La mutabi'i karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Yuhibbul idhar qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Mu'tadin mad arif disukun karena ada mad tabi'i yang terletak di akhir ayat. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah mati di tengah kata. Cara membacanya dipanjangkan lebih tipis. Mu matabi'i karena ada wawu mati sebelumnya doma. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Rob tahkim karena ada rob berharokat fathah. Cara membacanya ditebalkan. Izhar safawi karena ada mim mati yang bertemu dengan huruf safawi yaitu ta. Cara membacanya jelas di bibir mim matinya. Sabaru takim karena ada ra berharokat dhamma. Cara membacanya ditebalkan. Au idgham biguna karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf wawu. Cara membacanya memasukkan bunyi tanwin ke huruf wawu dengan mendengung. Qaf lam disebut waqful aula, maksudnya lebih baik berhenti daripada lanjut. In gunnah karena ada nun tasdid. Cara membacanya didengungkan. Innahu aksilah qasiroh karena ada hak dhamir yang bertemu dengan huruf la. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. La matabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Yuhibbul izhar qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu lam. Cara membacanya jelas alif lamnya. Muqtadin mad arif disukun karena ada matabi'i yang terletak pada akhir ayat. Cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya ayat ini mengatur tata cara kita berdoa kepada Allah dengan merendah diri, dengan khusyuk dan penuh rasa takut pada Allah, dan dengan suara yang lembut, lemah lembut, dan jangan melampaui batas. Maksudnya Allah itu maha mendengar, jadi dengan suara yang lembut pun Allah mendengar. Jadi kita tidak perlu berteriak-teriak karena Allah maha mendengar dan mengetahui. Sadaqallahul azim. Setelah kita dengarkan tadi apa yang dijelaskan oleh Ibu Win, memang benar bahwa ayat itu menjelaskan tentang tata cara berdoa. Kita memohon kepada Allah itu tentunya ada tata cara yang harus kita
ikuti dengan maksud dan tujuan agar supaya doa yang kita mohonkan kepada Allah itu akan segera dikabulkan. Nah, cara-cara yang harus kita tempuh salah satunya dengan tadarruk. Tadarruk itu maksudnya rendah hati, rendah diri, tidak menyombongkan diri, tidak takabur dengan sikap yang kita lakukan pada saat berdoa. Makanya ada tata keramanya, ada tata susila, sehingga apa yang kita lakukan pada saat berdoa itu tidak dinilai oleh Allah sebagai orang yang sombong. Yang kedua, wa khufyah, penuh dengan rasa takut. Takut yang dimaksud di sini adalah takut jangan sampai Allah itu murka. Takut apabila Allah tidak memberi nikmat, tidak memberi berkah, tidak memberikan rahmatnya kepada kita dengan kesombongan kita tadi. Nah, takut dalam arti di sini juga jangan sampai apa yang kita mohonkan itu ditolak oleh Allah. Sebab innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak suka, paling tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas itu tadi tidak sesuai dengan aturan dan tata cara berdoa. Nah, makanya di dalam berdoa itu awal yang harus kita ucapkan itu puji-pujian kepada Allah dulu. Kemudian setelah puji-pujian kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Setelah bersolawat kepada Nabi, baru masuk ke inti doa. Setelah inti doa itulah dengan lembut, dengan suara yang lembut, nggak boleh dengan suara yang mekik gitu ya, dengan suara yang keras dalam arti seperti orang mekik gitu ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut. Jangan sampai kita mekik-mekik seperti yang dijelaskan Bu Imin tadi. Allah itu tidak tuli, Allah itu maha mendengar. Di dalam hati saja Allah sudah dengar dan sudah tahu maksud yang kita maksudkan atau yang kita inginkan. Nah, itu sedikit tambahan dari apa yang sudah dijelaskan oleh ibu-ibu tadi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa yang sesuai aturannya, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.